terima kasih atas pimpinan lagu daripada Marcella, dan pada saat ini kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Marguel. Kita berdoa. Bersyukur Yesus, terima kasih Yesus jaga kami pagi ini dan jaga kami malam ini, dan jaga Nyama dan jaga Bapak dan jaga Meli, dan jaga kami semua di office. Berkati pelajaran, Berkati perjalanan ini dan lagu-lagu ini, dan ampuni dosa kami dan Yesus, amin. amin. Oke, terima kasih Marguel yang sudah memimpin kita dalam doa dan Marcella yang memimpin kita dalam lagu pujian. Oke, pada saat ini kita akan sebab satu kali kita buat kebaktian dalam masa yang sama, saya akan membuatkan pembacaan di dalam tulisan Ellen G. White tentang pendidikan, buku pendidikan. Dan pada hari ini saya akan sambungkan kepada tajuk yang ketiga, iaitu pengetahuan baik dan jahat. Jadi kita sama-sama mendengarkan bacaan ini. Bila mana mereka menolak Allah dalam pengetahuannya, hati yang tegar itu digelapkan. Walau diciptakan tanpa kesalahan dan suci, nenek moyang kita yang pertama tidak ditempatkan di luar kemungkinan berbuat kesalahan. Jadi Allah tetap menciptakan mereka tanpa daya untuk melanggar tuntutannya. Tetapi dalam keadaan yang demikian, tidak akan ada perkembangan tabiat. Pelayanan mereka tidak bersifat sukarela, tetapi terpaksa. Oleh sebab itu, ia memberikan kepada mereka kuasa untuk memilih, kuasa untuk taat atau tidak taat. Dan sebelum mereka dapat menerima sebenarnya berkat-berkat yang ingin diberikannya, kasih dan kesetiaan mereka harus diuji. Dalam Taman Eden terdapat pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Di dalam Kejadian 2 ayat 9 hingga 17. Allah ingin agar Adam dan Hawa tidak mengenal kejahatan, pengetahuan yang jahat, dosa, dan akibatnya pekerjaan yang melelahkan, perawatan yang menggelisahkan, kekecewaan dan duka, sakit dan kematian, karena kasih itu ditahan. Sementara Allah berusaha untuk kebaikan manusia, Syaitan berusaha membinasakannya. Tak kalah Hawa tidak mengindahkan nasihat Tuhan mengenai pohon yang terlarang itu. Mendekati pohon itu, ia berhubung dengan musuhnya. Perhatian serta rasa ingin tahunya telah dibangkitkan. Syaitan menyangkal perkataan Allah dan untuk mengubahkan rasa tidak percaya terhadap hikmat dan kebaikannya. Kepada ucapan perempuan itu mengenai pohon pengetahuan katanya, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Si penggoda menjawab, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahawa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di dalam Kejadian 3 ayat 3 hingga 5. Syaitan ingin membuat
sedemikian rupa supaya pengetahuan yang baik dicampur dengan yang jahat akan menjadi berkat, dan dalam larangannya itu untuk mengambil buah pohon tersebut, Allah menahan suatu kebaikan yang besar. Ia mengatakan bahawa kerana isinya yang ajaib serta memberi hikmat dan kuasa, sehingga Allah melarang mereka untuk mencicipnya. Jadi, ia berusaha untuk mencegah mereka jangan sampai mencapai perkembangan yang lebih tinggi dan mendapat kebahagiaan yang lebih besar. Ia mengatakan bahawa ia sendiri telah memakan buah larangan itu, dan jika mereka juga makan, mereka akan mencapai suatu tingkat yang lebih tinggi dan masuk ke dalam lapangan pengetahuan yang lebih luas. Sementara syaitan mengaku telah menerima kebaikan yang besar itu dengan memakan buah pohon larangan itu, ia tidak menunjukkan bahawa dengan pelanggaran ia telah dibuang dari syurga. Di sini terdapat kepalsuan yang diselimuti di bawah apa yang tampak sebagai kebenaran, sehingga Hawa tergiur, termakan pujian, tertipu, tidak melihat muslihat. Ia menginginkan apa yang telah dilarang Allah. Ia tidak mempercaya hikmatnya. Ia membuang iman, kunci kepada pengetahuan. Tak kala Hawa melihat bahawa pohon itu baik untuk makan dan elok dipandang mata, dan pohon yang dikehendakinya untuk menjadi orang pandai, ia memetik buahnya dan makan. Rasanya lazat, sementara ia makan, ia merasa ada kuasa hidup yang menyegarkan, dan ia membayangkan dirinya memasuki suatu tingkap keadaan yang lebih tinggi. Setelah ia berbuat pelanggaran, ia menjadi penggoda kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Matamu akan terbuka, kata musuh itu. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 5. Mata mereka benar-benar terbuka, tetapi betapa menyedihkan. Pengetahuan tentang yang jahat, kutukan dosa adalah segala yang diperolehi pelanggar itu. Tidak ada sesuatu racun di dalam buah itu sendiri, dan dosa pun terletak dalam menyerah kepada selera. Akan tetapi tidak percaya bahawa kebaikan Allah, tidak percaya kepada sabdanya, dan penolakan terhadap kuasanya yang menjadikan nenek moyang kita yang pertama itu pelanggar-pelanggar, dan itulah yang membawa kepada dunia pengetahuan tentang kejahatan. Inilah yang membuka pintu kepada setiap unsur kepalsuan dan kesalahan. Manusia kehilangan segala-galanya kerana ia memilih untuk mendengar kepada si penipu, gantinya kepada Dia yang ada kebenaran, yang satu-satunya mempunyai pengetahuan. Dengan mencampur adukan kejahatan dengan kebaikan, fikirannya telah menjadi bingung. Kuasa mental dan rohaninya menjadi kebal, dan dia tidak dapat lagi menghargai kebaikan yang telah dicurahkan Allah secara cuma-cuma. Adam dan Hawa telah memilih pengetahuan yang jahat, dan jika mereka akan memulihkan kedudukannya yang telah hilang itu, mereka haruslah memperolehnya kembali di bawah keadaan yang tidak menyenangkan yang telah mereka timpakan kepada dirinya sendiri. Mereka tidak akan tinggal di Eden lagi, kerana dalam keadaannya yang tidak sempurna itu tidak dapat mengajarkan kepada mereka pelajaran yang sekarang perlu dipelajarinya. Dalam kesedihan yang tidak terucap, mereka menyampaikan selamat tinggal kepada lingkungannya yang indah, lalu pergi berdiam di bahagian bumi di mana terdapat kutukan dosa. Kepada Adam, Allah berkata, "Kerana engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kepada engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu
dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuhan-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, kerana dari situlah engkau diambil. Sebab engkaulah debu dan engkaulah akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 17 hingga 19. Makin bumi ini dirusakkan oleh kutukan dosa, alam tetap menjadi buku pelajaran bagi manusia. Sekarang ia tidak dapat menggambarkan sebagaimana kebaikan mereka sahaja, kerana kejahatan terdapat di mana-mana, merosakkan bumi dan lautan dan udara dengan jemahan najisnya. Di mana pernah tertulis tabiat Allah sahaja, pengetahuan yang baik, sekarang juga mengandungi tulisan mengenai tabiat syaitan, pengetahuan yang jahat. Dari alam yang sekarang menyatakan pengetahuan baik dan jahat, manusia terus-menerus menerima amaran sebagai akibat dosa. Pada bunga yang layu serta daun yang berguguran, Adam dan sahabatnya menyaksikan tanda kerusakan yang pertama. Dengan jelas terbentang kepada fikirannya fakta yang gamblang bahawa setiap kehidupan harus mati. Udara pun kepada siapa kehidupannya bergantung mengandung benih-benih kematian. Mereka terus-menerus diingatkan pula mengenai perintahnya yang hilang. Di tengah ciptaan yang lebih rendah, Adam telah berdiri seperti raja, dan selama ia tinggal tetap setia kepada Allah. Seluruh alam mengakui perintahnya, tetapi tak kala ia melanggar, perintah ini ditinggalkan. Roh pemberontakan kepada siapa ia sendiri membuka jalan, membentang ke seluruh ciptaan hewan. Jadi, bukan kehidupan manusia sahaja, tetapi sifat binatang, pohon di hutan, rumput di ladang, udara yang kita hirup, semuanya menceritakan pelajaran yang menyedihkan tentang pengetahuan yang jahat. Tetapi manusia tidak ditinggalkan kepada tabiat-tabiat kejahatan yang telah dipilihnya. Dalam hukuman yang dijatuhkan ke atas syaitan telah dirusakkan suatu syarat mengenai penebusan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Kalimat ini yang dituturkan kepada nenek moyang kita merupakan suatu janji kepada mereka sebelum mereka mendengar mengenai duri dan onam, mengenai kerja dan kesusahan yang akan menjadi bahagian mereka, atau mengenai debu ke mana mereka harus kembali. Mereka mendengar perkataan yang tidak keliru untuk memberikan pengharapan kepada mereka. Segala sesuatu telah hilang dengan takluk kepada syaitan bisa diperoleh kembali melalui Kristus. Syarat ini juga diulang oleh alam kepada kita. Meski dirosak oleh dosa, alam tidak hanya berbicara mengenai penciptaan tetapi juga mengenai penebusan. Walaupun bumi membawa kesaksian kepada kutukan dengan tanda kerusakan, ia tetap kaya dengan elok sebagai tanda dari kuasa pemberian kehidupan. Pohon menggugurkan daun hanya untuk dipakaikan dengan daun yang lebih segar. Bunga layu untuk mekar kembali dalam keelokan
Dan di dalam setiap bukti kuasa penciptaan, terdapat jaminan bahawa kita dapat dicipta baru kembali dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguh. Efesus 4 ayat 24. Dengan demikian, benda serta cara kerja alam yang tampak begitu terang kepada pemikiran kita, maka kerugian kita yang besar ini menjadi juru kabar pengharapan kepada kita. Sejauh-jauhnya kejahatan itu menyebar, suara Bapa kita terdengar. Permohonan kepada anaknya untuk melihat akibat dosa di tengah alam ini, memberi amaran kepada mereka untuk meninggalkan kejahatan dan mengundang mereka untuk menerima yang baik.